datang di TGR Storytime. Jadi karena ini adalah video pertama yang kita upload, jadi kenalin dulu, nama aku adalah Kameli dan Kameli bakal terus muncul di segmen TGR Storytime dan bakal sering banget ceritain ke kalian tentang cerita legenda rakyat, cerita tentang fable dan dongeng, dan juga cerita edukatif lainnya. Nah, adik-adik, jadi jangan lupa selalu nontonin TGR Storytime dan akan selalu ketemu sama Kak Meli dong tentunya. Di video pertama kali ini, karena kita akan menyambut 17 Agustus, Kak Meli tuh pengen ngajak kalian itu untuk flashback itu tentang perlombaan apa aja sih yang ada waktu 17 Agustusan. Ya, berhubung karena adik-adik semuanya udah tahu lah ya, kita kan kondisinya lagi tidak memungkinkan untuk mengadakan perlombaan, jadi yuk kita nostalgia bareng Kak Meli. Nah, adik-adik semuanya, sobat TGR semuanya di luar sana, karena Kak Meli pengen ngajakin kalian sedikit nostalgia dan flashback nih tentang perlombaan apa aja yang ada di 17 Agustusan, kita sekalian main tebak-tebakan, ayo. Jadi gini, Kak Meli bakal peragain sedikit gitu, dan kalian harus nebak, terus kalian jangan lupa untuk komen langsung di kolom komen di bawah ya, oke? Lomba yang pertama ini adalah tangan kalian itu tidak boleh digunakan. Jadi tangan kalian antara diikat di belakang atau ya mungkin nggak diikat tapi nggak boleh dipakai. Terus kalian itu bakal pegel, bakal kayak kecapean gitu karena kalian tuh bakal sering dongak ya. Jadi kalian tuh bakal kayak gini. Nah, kira-kira udah mulai kebayang belum ini lombanya apa nih? Ayo, sebelum kami kasih tahu nih, ayo cepetan buruan tulis kolom komen di bawah yang bener. Hebat, kalian bener-bener anak 17-an banget dah. Yuk. Jadi kalian tuh harus coba ingat-ingat lagi. Jadi kita kayak taruh tangan di belakang, apa sih lomba apa sih? Terus yang selalu ngedongak gitu, terus kita kayak gini-gini gitu. Apa sih? Ayo. Ya, bener banget guys, ini adalah lomba makan kerupuk. Ya, bener. Jadi kita tuh kan kalau lomba makan kerupuk tuh tangan tuh nggak jelas dong, nggak boleh dipakai ya kan. Kerupuknya biasanya suka diikat nih di sini gitu kan, diikat terus kita tuh bakal cepet-cepetan makan kerupuknya sampai habis gitu, nggak boleh pakai tangan ya kan. Nah, pemenangnya itu adalah mereka yang pertama kali, yang paling cepet bisa ngabisin kerupuknya itu guys. Ya, gimana? Udah ke nostalgia kan? Ini yang pertama loh ya. Masih banyak tebak-tebakan lainnya nih. Kayak lombanya tuh banyak banget guys, oke? Jadi yang pertama adalah lomba makan kerupuk. Yang kedua itu ya guys, itu kalian itu bakal dikasih kayak, aduh kalau Kameli bilang nanti ini ketahuan banget lagi. Pokoknya kalian tuh harus lompat-lompat gitu untuk mencapai garis finish gitu. Ya itu guys, ya kan? Kalian udah pasti udah kepikiran ya, lo udah langsung Kameli bilang aja ya. Lomba balap karung. Ya dong, langsung udah pada tahu dong ya. Perlombaan ini tuh sering banget diadain setara SD, SMP, bahkan sampai SMA pun Kameli tuh masih loh ikutan lomba balap karung kayak gini gitu kan. Jadi bener-bener lomba balap karung itu paling sering dan paling banyak diadakan. Yuk, siapa di antara kalian yang pernah berpartisipasi atau ikut dalam lomba balap karung? Siapa? Terus langsung di kolom komen di bawah. Kameli pengen tahu nih. Oke? Guys, di lomba berikutnya ini kalian itu bertim. Dan biasanya pada saat melakukan atau kayak setelah selesai menjalankan perlombaan ini, tangan kalian itu ya, telapak tangan itu kalian tuh biasanya pasti sakit banget dan merah banget. Udah mulai ketebak belum apa? Sekalian nggak tahu, pasti udah pada kebayang dong ya apa ya? Ya bener banget guys, yang berikutnya adalah lomba tarik tambang. Ini itu bener-bener membutuhkan kerja sama tim, dan pemenangnya adalah biasanya tuh di tali tambangnya itu tuh kayak dikasih mungkin kayak pita atau penanda gitu. Dan kalau seandainya pita atau penanda ini kayak masuk ke daerah lawan gitu, nah berarti dia yang menang guys, berarti kalian kalah gitu ya intinya. Dan ini butuh kerja sama tim, tapi setelah itu tangan kalian pasti sakit dan merah. Oke, yang berikutnya masih ada lagi. Biasanya lomba ini yang berpartisipasi, yang banyak ikut tuh biasanya para laki-laki. Terus kalau kalian berhasil mencapai puncak, kalian tuh bisa dapat banyak banget hadiah. Ini clue berikutnya. Kalian harus manjat.
Ayo, kira-kira apa? Pasti udah ketebak dong. Ya ampun guys, ini udah gampang banget nih. Duh, yuk. Jadi kalau kalian menang, nyampe ke atas tuh, kalian bisa dapat banyak hadiah. Tapi nggak gampang. Yuk apa? Ayo. Iya, dikit lagi. Tuh. Ya, tuh. Ini adalah lomba panjat pinang. Biasanya yang berpartisipasi itu adalah laki-laki, teman-teman. Karena biasanya tiangnya itu yang digunakan itu dilumuri oli. Dan para laki-laki harus membuka bajunya. Licin jadinya guys gitu. Jadi untuk mencapai puncak dan mengambil barang-barang hadiah yang ada di atas sana itu tidak mudah. Butuh perjuangan. Permainan atau lomba yang kelima ini itu juga membutuhkan kerjasama tim. Bahkan menurut Kak Meli ini lebih susah daripada yang tarik tambang tadi. Kira-kira apa ya? Kayaknya ini kalau Kak Meli kasih tahu tuh kayak udah langsung ketebak deh. Jadi nggak apa-apa, langsung Kak Meli kasih tahu aja. Perlombaan berikutnya ini adalah lomba bakyak. Jadi biasanya lomba bakyaknya itu tuh bukannya sendiri-sendiri gitu, tapi kita tuh biasanya bertim, jadi kayak bertiga. Dan bakyaknya itu panjang. Jadi kalian harus masukin kaki kalian yang pertama tuh, misalkan orang yang pertama di sini, orang kedua di sini, dan orang ketiga di sini. Jadi kalian itu harus melangkah bersamaan guys. Tuh, karena kalau seandainya kalian gak seimbang gitu, gak seirama gitu, pasti kalian itu akan jatuh. Tapi tenang aja, kemenangan itu bukan dihitung dari berapa banyaknya kalian jatuh, tapi siapa yang lebih cepat atau yang paling cepat mencapai garis finish tentu saja. Langsung kita mau lanjut ke perlombaan ke-6. Perlombaan ini sering banget ditemuin terutama di SD dan juga di SMP. Dan menurut kalian ini cukup susah. Kalian itu membutuhkan tuh konsentrasi, fokus, terus kalian juga harus kuda-kudanya tuh harus kuat gitu ya. Jadi di permainan ini kalian membutuhkan benang dan biasanya juga paku atau bisa juga diganti sama pensil dan juga botol. Aduh, kalau disatuin kalimatnya tuh kalian udah pasti tahu ya. Ini tuh apa? Ya bener banget guys, ini tuh adalah lomba memasukkan paku ke dalam botol. Jadi talinya itu bakal diikat di pinggang kalian. Diikat di pinggang kalian. Terus kalian itu gak boleh pakai tangan dong, tentu aja. Dan kalian tuh harus gerakin badan kalian gitu untuk masukin pakunya atau pensilnya ke dalam botol. Jadi kalian ngerti kan betapa susahnya itu? Karena kan bingung ya, karena kan kadang gak seimbang, atau misalkan pegel, atau ternyata kayak kalian geser dikit tapi malah kebanyakan gitu. Jadi menurut Kameli ini juga salah satu lomba yang agak sulit ya, tapi aduh seru banget dong, pasti ini pasti seru dan lucu banget ya nggak? Kira-kira ada yang pernah ikutan berpartisipasi dalam lomba masukin paku atau masukin pensil ke dalam botol? Ya? Ada yang suka malah atau ada yang jago banget malah? Aduh, kalian hebat banget sobat TGR. Jangan lupa untuk komen terus di bawah ya. Dan Kameli pengen tahu banget siapa di antara kalian yang ngerasa jago banget nih sama lomba masukin pensil ke dalam botol, ya kan? Atau paku ke dalam botol. Oke? Berikutnya, lanjut aja. Ini lombanya tuh susah gampang ya. Yang berikutnya itu membutuhkan karet. Karet gelang itu yang biasanya itu guys. Terus biasanya tuh kalau nggak pipa, biasanya tuh sedotan. Ya, kalian udah pasti tahu lah ya kira-kira apa tuh. Jadi kalian tuh nggak boleh pakai tangan lagi, ya. Tangan kalian nggak boleh pakai. Jadi kalian cuma boleh pakai bibir kalian doang, kayak sama kepala kalian digerak-gerakin gini. Begitu-begitu. Kira-kira apa itu ya? Iya, betul banget adik-adik sobat TGR. Jadi ini adalah lomba estafet karet. Jadi kayak kalian itu mungkin bakal kayak pakai sedotan gitu, dan kalian tuh bertim mainnya. Jadi kalian mindahin karet tuh dari orang satu ke orang yang satunya gitu. Pemenangnya tentu aja siapa yang bisa bawa karetnya itu misalkan kayak dari belakang sampai ke paling depan, dan gak boleh jatuh biasanya karetnya. Ya susah-susah gampang lah ya, tapi kan cepet-cepetan juga sama tim lain. Jadi kan bisa aja kita lagi gugup terus jatuh karetnya gitu kan. Nah, ini dia perlombaan yang berikutnya membutuhkan yang ini. Mungkin kalian bisa lihat kan, ini kecil banget. Ini apa ini? Yo, ini adalah jarum dan tentu saja sarang benang. Kira-kira lombanya apa? Aduh, kalian udah pasti tahu nih. Kalian langsung peragain aja ini. Aduh. Iya, ini ngapain ya ini ya kita ya? Ini guys. Jadi perlombaannya ini tuh susah banget. Jadi
lomba memasukkan benang ke dalam jarum. Ini tuh nggak segampang kayak gini guys. Kita tuh nggak disuruh diam terus masukin benang tuh ke dalam jarum kayak gini doang tuh nggak. Biasanya tuh nggak semudah itu. Biasanya tuh kalian tuh sambil jalan disuruhnya. Jadi kalian sambil jalan terus masukin, karena kan susah ya, soalnya jadi goyang-goyang terus gitu kan. Tapi ini juga seru banget perlombaannya, dan ini juga salah satu lomba yang banyak banget ditemuin pada saat 17 Agustusan. Oke adik-adik semuanya, yuk kita lanjut ke perlombaan yang berikutnya. Lomba berikutnya ini hampir mirip-mirip sama lomba yang estafet karet tadi. Tapi kita pakainya kelereng kali ini. Biasanya pakai kelereng sama sendok. Tangan tentu saja tidak boleh dipakai adik-adik. Ya, estafet atau lomba kayak estafet kelereng ya kita bilangnya ya. Jadi adik-adik semuanya itu bakal meletakkan sendok di dalam mulut. Dan adik-adik semuanya tuh biasanya tuh harus bawa kelerengnya tuh dari garis start ke garis finish. Gak boleh jatuh, tentu saja dong. Aduh, gak boleh jatuh. Jadi kalian harus kayak pelan-pelan. Kalau kalian kecepatan, nanti kelerengnya jatuh. Tapi kalau kalian kelamaan, gimana kalau ada lawan yang lebih cepet, ya kan? Susah kan guys? Aduh, pusing ya. Tapi seru banget kan? Aduh, Kameli tuh nostalgia, jadi kangen banget. Jadi pengen ikut langsung terjun gitu, pengen main, ikut lomba gitu kan. Aduh, seru banget ya. Nah guys, ini adalah 10 perlombaan 17-an yang paling sering kita temui, dan tentu saja semuanya seru-seru banget. Aduh, Kameli suka banget, dan Kameli juga nostalgia banget. Seandainya pun pada saat itu kayak belum bisa berpartisipasi, tapi nontoninnya seru ya teman-teman semuanya ya. Kita kan kayak ikut, oh semangat semangat merdeka gitu ya. Kita saling mendukung teman kita satu sama lainnya. Karena hari ini tanggal 17 Agustus, Kameli mau mengucapkan selamat HUT RI yang ke-76. Merdeka! Ketemu lagi sama Kameli di TJR Storytime lain kali. Dan jangan lupa untuk selalu nontonin TJR. Jangan lupa juga untuk subscribe TJR. Dan sampai jumpa lain waktu. Dadah adik-adik semuanya.